wabarakatuh, sahabat Abah sahabat dimanapun berada. Salam PTR, ceder, ceder, ceder. Ini luar biasa kita hari ini. Malam ini saya kedatangan tamu, anggota Pi Network juga ya. Jadi alhamdulillah lah, sejak buka konten, main di Pi Network, tamu nggak ada hentinya. Namanya telepon, WA, SMS, datang ke rumah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, makin banyak tamu, makin banyak rezeki, itu kata kunci. Rezeki pertama, rezeki bergaul, teman, saudara, dan lain sebagainya. Malam ini saya kedatangan tamu khusus, keluarganya Valentino Rossi, yang tukang balap-balap tuh. Ini agak lain, namanya Bu Rossi juga. Bu Rossi, assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Manis sekali Bu Rossi ini ya. Inilah enak kali jadi YouTuber ini malam-malam didatangin orang gitu. Tapi hari ini sebagai ketua KPIG, yang datang adalah anggota KPIG. Gimana Bu Rossi dengan Pi Network ini? Lancar ya? Mau nanya Pak, belum apa-apa udah nanya, gini kali, minta cepet pulang nih pasti ini. Gimana? Pak, saya masih dengar dari masih lihat Bapak kan pengurusan dari KPI semua. Alhamdulillah ya, sama teman-teman saya ditunjuk sebagai ketua KPIG. Sebenarnya jujur aja, maksudnya jangan kamu lah yang tua-tua ini, kita carilah yang muda-muda aja gitu. Supaya apa? Lebih energi, lebih fokus dan lain sebagainya. Tetapi kalau saat ini teman-teman lebih percaya sama saya, ya namanya kepercayaan itu harus kita terima. Dan alhamdulillah juga saya memberikan kesempatan nanti siapa yang mau menggantikan saya yang muda, yang disetujui oleh teman-teman koperasi, ya monggo-monggo aja gitu. Ya biar saya jadi anggota aja lah, kayaknya itu lebih enak. Kalau jadi ketua ini risikonya banyak tamu nih. Enggak, cuma kan Bapak sistem kerjanya cepet, tender Alhamdulillah. Kata kuncinya kemauan aja tuh. Kata kuncinya kemauan dan tanggung jawab. Ya sebagai seorang ketua jangan diam aja. Kalau diam aja bagus nggak usah jadi ketua. Jadi ketua tuh harus sibuk, capek, kemudian kata kuncinya ada melayani. Makanya Rosi kemari, makanya Alhamdulillah. Makanya ya, untuk kebenaran juga mewakili member yang lain, kalau pemesanan mobil, emas, sama properti. Sudah berapa lama main Pi Network ini? Tahunan ya. Terus referralnya siapa? Dari Lampung. Dari Lampung. Ya, kebenaran Rosi sama dia itu temenan gitu. Oh dulu lama ya. Iya, kami satu grup, dia grupur, nah dia ngajak. Tadinya emang awalnya Rosi masuk Kimet ini antara iya dan enggak. Sama Mau enggak ya? Saya 3 bulan diajak teman-teman terus, saya bilang nggak percaya, sampai akhirnya saya lihat, ini kan gratis, kenapa enggak? Nggak ada keluar duit segala macam, hanya ikut saja, ya bismillah ikut gitu. Dan setelah melakukan penambangan yang luar biasanya, rezeki yang pertama banyak teman, rezeki yang kedua banyak jalan. Jadi banyak teman, banyak jalan. Kenapa? Saya hobinya mengunjungi. Nah akhirnya alhamdulillah banyak tahu, sesuai dengan pepatah dikatakan banyak berjalan, banyak yang dilihat. Nah tapi karena sering mulai muncul di YouTube, ya makin banyak lagi temannya, makin ramai lagi, dan alhamdulillah luar biasa. Apa yang mau ditanyakan dari Mbak Rosi? Ini Bapak, menahan Rosi ke mesen ya, iPhone. Rosi pakai 2 versi. Nah pertama Rosi melalui Viboser. Nah itu Rosi masuk semua, itu ada 2 versi. Ketika Rosi di luar dari Viboser melalui user, itu mereka minta nomor rekening, bank, nama bank kita, nama rekening, sama nama ibu kandung. Nama ibu Nah, kandung. itu kan jadi Rosi agak ragu, itu udah jelas. Itu satu. Kemudian Rosi masuk melalui dari Viboser. Dari Viboser nggak ada. Mereka nggak ada minta apa, cuma dia langsung kita minta baik pesanannya apa, nomor pesanannya apa. Cuma ya sampai sekarang ya barangnya belum dapat. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, pada saat order pesan ya, itu berapa nilai fee-nya? Pada saat itu Rosi coba-coba, itu iPhone. Terus Pro Max ya Pak. Iya. Itu sekitar 2,8. 2,8 fee untuk sebuah handphone. Hanya sebuah
mau pengen tahu aja. Nah itu Rosi mau lihat perbandingan kok beda ya, dari Google minta nomor rekening sama nama bank sama ibu kandung. Kan bisa gitu ya Pak. Satu lagi dari Fibosa enggak. Nah tapi karena Rosi lihat dari YouTube itu bahwasanya kita semua transaksi melalui dari Fibosa, tidak boleh dari luar dari Fibosa. Nah yang dari luar Fibosa inilah yang minta nomor rekening ibu, nama ibu kandung sama bank, nama bank kita. Jadi itu gini, kan nggak nyambung kali ya. betul gini Mbak Rosia, yang saya lihat di akhir-akhir ini orang yang bukan anggota Pi Network dia buka restoran tapi pakai logo Pi. Ini luar biasa di Cina, di Taiwan ya, kemudian di daerah-daerah lain heboh ini, buka bengkel dia taruh Pi. Tapi bayarnya pakai rupiah juga, uang fiat juga gitu. Ada di kita juga ada yang seperti itu. Jadi kalau sudah ada, yang pertama tadi Mbak Rosi menyatakan di luar daripada Pi Browser, berarti ini dia swasta, ya tidak tergabung dalam Pi Browser. Buka toko, menjual handphone, harganya 2 Pi. Jadi pertanyaan saya, konsensus itu sementara yang kita tahu berapa harga konsensus? Belum ada. Kemudian Cina berapa? 314 159. Coba bayangin. Kalau 314 159 ya, itu 4, sekian miliar. Apakah wajar sebuah handphone dengan harga segitu? Itu satu. Kemudian yang kedua, apa sih hubungannya koin Pi dengan rekening bank? Kemudian meminta lagi nama orang tua. Ini udah nggak betul lagi. Ini udah nggak benar lagi. Hati-hati. Teman-teman Pi Network dimana-mana pun berada, hati-hati ya. Mbak Rosi ini hampir kena jebakan Batman. Inilah kapal kru tadi, kapal kru yang pertama meminta 2,5 Pi untuk sebuah handphone. 2,5 Pi itu hampir 9 miliar lebih itu. Besar itu biayanya. Dan harga Pi, konsensusnya kita juga belum tahu berapa. Yang penting yang saya ikuti perkembangan untuk koin Pi Network tidak murah. Nah, tidak murah berarti kan mahal, tinggi. Kenapa? Koin Pi Network itu nanti itu sekali keluar harganya nggak pernah naik, nggak pernah turun. Dia tetap harganya, jadi nggak mungkin harganya murah, harganya pasti tinggi. Kenapa? Koin ini diciptakan dia terbatas, dia tidak banyak, ada batasannya. Makanya pecahannya yang banyak nanti, 0,0,0 gitu. Kemudian ada lagi katanya ya buka di Pi Browser, ya. Tetapi ini di luar daripada KPIG, karena KPIG belum memberikan rekomendasi tempat belanja yang pasti di mana. Kita tunggulah dulu Open Mainnet. Setelah Open Mainnet, kita mengetahui harga konsensus, jadi kalau kita belanja, kita tahu berapa harga barang itu. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan koin Pi Network, atas nama mungkin Pi Browser, atas nama KPIG, tolonglah lebih hati-hati lagi. Makanya pesan saya ke seluruh teman-teman Pi Network dimanapun berada, masuk grup. Jika kita ragu segala sesuatu, kita bawa ke grup, kita pertanyakan di grup. Teman-teman di grup orang-orang baik semua. Ya, apalagi mungkin kita sudah sering berkomunikasi dengan teman di grup. Karena kalau ada yang ngomongnya nggak benar, yang ngomongnya salah, dia nakal, itu dikeluarkan dari grup, terutama Sumatera Utara. Itu udah pasti. Orang yang menjelek-jelekkan Pi dikeluarkan. Atau ada orang yang ingin mengacaukan situasi, ya di luar daripada ketentuan-ketentuan yang ada, ini dikeluarkan dari grup. Jadi yang tinggal di grup itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang bertanggung jawab, sama-sama pejuang Pi Network. Pak, jadi yang kalau yang di apa? Di toko itu memang toko PID itu nanti ada, tapi memang udah ada, tapi dia belum ya, sudah banyak perusahaan yang ikut serta di dalam grup KPIG tadi ini ya sebagai vendor, mau buka toko dan lain sebagainya. Namun sampai saat ini masih berproses. Sehingga KPIG pusat pun belum ada merekomendasi menunjuk toko-toko yang sudah bisa digunakan sebagai perbelanjaan. Saat ini belum. Yang kerjasama ada 90 lebih, udah banyak yang daftar itu. Nah, saya yakin dan percaya, kalau saya pribadi ya, lebih bagus melalui KPIG. Karena KPIG, semua perusahaan yang masuk bekerja sama itu diseleksi. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tinggal lapor ke KPIG. Tetapi kalau nanti terjadi, kita beli misalnya di Malaysia, di Korea, di Cina, setelah mentransfer koin Pi, tiba-tiba barang nggak sampai. Kita mau kemana komplain? Pada saat kita beli pakai koin Pi, dia transfer barangnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemana kita mau komplain? Dia kirim barang, tiba-tiba sampai di tempat kita barangnya rusak.
kemana kita mau komplain? Tapi kalau melalui KPIG sudah merekomendasikan tokonya di mana, kita nggak tinggal lapor KPIG komplain. Dan keuntungan masuk KPIG, pada saat open minded, KPIG akan berikan warning. Belanja di sini. Jadi jangan bilang, nggak perlu KPIG, nggak perlu koperasi. Kalau sudah open minded kan suka-suka kita mau belanja. Sekarang pertanyaan saya, kalau sudah open minded, Bu Rosi mau belanja di mana? Nggak tahu. Apakah semua toko nerima koin kita? Enggak. Apalagi negara Republik Indonesia belum ada kerjasama dengan Nicholas dalam masalah Pi Network tadi nih. Jadi tidak menerima rupiah, tidak menerima kripto, tidak menerima yang lain. Alat pembayaran yang sah hanya uang rupiah. Di luar rupiah dianggap ilegal. Nah, jadi kita harus ekstra hati-hati di sini. Hanya Rosi kemari. Alhamdulillah. Rosi lihat di YouTube Bapak boleh apa? Progresnya cepat. Iya, maka Bu Rosi pun begitu sudah datang kemari langsung saya taruhkan di wadahnya KPIG Kota Medan. Nanti member Rosi taruhin di Medan. Masukkan ke Medan, langsung minta sama teman-teman, Pak tolong daftarkan di KPIG Medan gitu. Persyaratannya ke depan nanti ya harus ke toko PID, daftar dulu di situ. Rosi bisa. Ya kena 75.000 lah lebih kurang ya. Itu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kalau biaya administrasi, biaya daftar itu paling 20 sama 5.000. Selanjutnya itu tabungan kita. Kapanpun mau kita ambil, boleh. Ya, mau tiap bulan nabung, tabungan wajib ada sekitar 20.000 kalau saya tak salah itu. Dan itu uang kita tidak akan hilang. Kalau terjadi transaksi di toko PID, terjadi transaksi nanti, kalau ada keuntungannya, kita dibagi karena sebagai anggota. Uang tidak hilang, insya Allah mudah-mudahan keuntungannya dapat gitu. Jadi nggak rugi lah, banyak teman masuk KPIG, kemudian kalau ada bermasalah kita tinggal tanya, dijawab, informasi mudah-mudahan kita paling cepat kita dapat. Dan pengurus KPIG adalah orang-orang hebat yang di pusat, yang di Jakarta. Kalau macam kami orang-orang biasa gitu. Enggak, Bapak bagus. Biasanya Bapak udah ketemu vendor emas, ketemu ini showroom mobil, sepeda motor, elektronik, iya. sama perumahan tinggal ininya aja, tipenya aja. Betul. Jadi pasti lihat, Bapak ini progresnya cepat, harus kemari. Sebenarnya semuanya sama, mungkin hanya menunggu waktu. Mereka hanya mesti melihat kapan bisa bereaksi. Ya kalau saya lebih cepat ya lebih baik. Kalau bisa cepat ngapain diperlambat gitu. Ya, jadi mudah-mudahan orang yang sudah masuk ke KPIG Sumatera Utara ataupun KPIG dimanapun berada, selagi bisa kami bantu dari Sumatera Utara, kami akan bantu sepenuhnya dari Sumatera Utara. Ya, yang penting kita tunggu konsensus, berapa nanti nilai harga konsensus. Setelah kita mengetahui berapa harga koin Pi, barulah kita bisa mengumumkan barang ini kalau mau dipesan melalui koperasi harganya sekian Pi. Bayarnya pakai Pi, nggak ada bayar pakai rupiah, nggak ada pakai uang kontan, bayarnya tetap pakai Pi. Jadi kalau ada yang minta Panjar kasih nilai rupiahnya, ini pikir 2 kali lah. Ya, kalau dia nggak siap menerima koin Pi, sementara waktu jangan dulu untuk bertransaksi. Pastikan dia mau transaksi dengan koin Pi. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman Pi Network dimanapun berada, termasuk anggota KPIG, jangan serta-merta begitu jatuh nanti waktunya pas open minded, langsung nuntut belanja mobil, belanja ini harus segera. Tunggu dulu, karena kami akan berbicara dulu dengan KPIG pusat. Bank-bank mana saja yang sudah bisa bekerja sama, toko-toko mana saja yang sudah bisa bekerja sama. Nanti masyarakat yang mesen kendaraan, mesen mobil ke KPIG, macam ke Sumatera Utara, pembayarannya koin itu ke koperasi KPIG Sumatera Utara. Baru nanti kami bagaimana caranya koin itu kami jadikan nilai rupiah, kami serahkan ke vendor mobilnya. Pak, jadi kalau sekarang ini udah bisa ya Pak? Pesan boleh sama Bu Nel, sama Pak Sudirman. Dua inilah tokoh Sumatera Utara yang hari ini sudah mengkompulir. Ya alhamdulillah sudah ratusan gitu. Ya namun nanti pakai nomor urut lah ketentuannya. Itu barang mobil segala jenis merek, kemudian itu emas, kemudian itu alat-alat elektronik, kemudian nanti sepeda motor. kalau emas berapa minimal? Minimal itu Bu Nel yang tahu, antara setengah kilo ke sekilo lah paling.
Karena kan harus kebagian semua. Kalau satu orang borong nanti kasihan kawan lain nggak dapat gitu. Itu tadi makanya mendingan kan Rosi pikir di toko ya Pak ya, di toko juga udah bisa. Nah makanya Rosi coba tadi di luar dari Browser, ya itulah mintanya. Gak apa-apa, namanya juga mencoba. Kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau kita ragu, tanyakan di komunitas. Tapi kalau nggak ragu, silakan belanja. Tapi pesan dan saran saya untuk kepastian, keakuratan belanja sesuai dengan petunjuk dan arahan KPIG pusat. Nanti mereka akan menunjuk toko ini sudah kita kerjasama. Kalau nanti bermasalah belanja, kita tinggal lapor lagi sama koperasinya. Kenapa saya sudah pesan barang kok belum nyampe-nyampe? Nanti koperasi yang negur tokonya. Kenapa barang yang sudah dikirim rusak? Nanti kita lapor koperasi yang menyelesaikan untuk diganti. Nah, itulah kehebatan dari koperasi KPIG is the best. Pengurus-pengurusnya semuanya orang-orang hebat. Ya. Ada lagi? Nggak ada lagi? Ya, terima. Cuma itu aja? Nggak, mau bilangin teman-teman yang lain jangan jadi di luar dari Browser. Ingat, teman-teman yang lain jangan sembarangan belanja, kata Bu Rosi. Jantungnya berdebar-debar. Ya, takut nanti koin dikirim barang tak sampai, koin dikirim barang tak sesuai. Jadi kan dua versi tadi. Iya, antara di browser sama di luar. Iya. Makanya saya bilang jangan sembarangan belanja. Untuk kepastian belanja, tanyakan sama teman-teman di grup ya. Kemudian tengok dulu situasi, siapa yang sudah berhasil. Iya. Kalau nanti udah belanja tak berhasil, seminggu 2 minggu tak datang barangnya, jangan belanja di toko itu. Tapi melalui koperasi mudah-mudahan terselamatkan. Iya. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi yang lain, hanya itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, ceder, ceder, ceder.